Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hai ikhwah, selesai kita membahas bab yang pertama dari pengantar studi akidah. Di pasal yang pertama, makna dan urgensi akidah. Di pasal yang kedua, sumber-sumber akidah yang benar. Pasal yang ketiga, penyebab penyimpangan akidah. Maka sekarang kita masuk ke bab yang kedua. Kita mulai masuk ke pembahasan inti tentang tauhid itu sendiri. Ma makna tauhid? Apa itu tauhid? Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, dengan demikian, tauhid ada tiga macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah ifradullah ta'ala min jami'i af'alih, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatannya. Tauhid uluhiyah adalah ifradullah ta'ala min jami'i af'alil ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh perbuatan hambanya. Tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran oleh Rasul dalam hadis yang sahih. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, kita akan sampaikan terlebih dahulu, kita akan jawab terlebih dahulu syubhat di luar sana dari penentang tauhid, dari kaum Asy'ariyah. Dia mengatakan tauhid terbagi tiga itu adalah bid'ah, tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tauhid terbagi tiga itu adalah trinitasnya orang Islam. Ya, satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Tauhid terbagi tiga tidak dalam Al-Quran dan Sunnah, itu bid'ah, kata mereka. Kita jawab, di suratul Fatihah yang tidak jarang 17 kali sehari semalam kita baca, itu sudah ada tauhid terbagi tiga. Mari kita telusuri lebih dalam. Silakan. Kita bicara
suratul Fatihah. Ya. Setelah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji untuk Allah, Rabb semesta alam. Itu adalah tauhid rububiyah. Karena rububiyah terambil daripada kata Rabb. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu adalah tauhid asma wa sifat. Nama dan sifat Allah adalah Ar-Rahman, yang maha pengasih dan tidak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Maliki Yaumiddin, itu juga asma wa sifat. Malik, nama Allah Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta tolong. Itu adalah tauhid uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu tauhid uluhiyah. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah tafsir daripada ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan buyar, jangan keracunan dengan syubhat daripada orang awam, dari orang yang bodoh dari luar sana yang mengatakan tidak ada dalam Islam tauhid terbagi tiga. Nah, nanti di surah Maryam juga kita akan ketemu tauhid terbagi tiga itu, insyaallah. Nah, itu tentang pengertian tauhid. Sekarang kita masuk kepada tauhid rububiyah. Apa itu rububiyah? Ifradullahi ta'ala min jami'i af'alih, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala perbuatannya. Ya. Mungkin redaksi beda-beda sedikit, tidak masalah, tujuannya sama. Ya. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua segala itu sama, ya, semua perbuatannya itu segala perbuatannya. Apa saja perbuatan Allah itu nih, ya, di antara contohnya ini, bukan ini saja, banyak yang lain, tapi ini beberapa contoh yang bisa kita sampaikan malam ini. Kalau kita sampaikan semua nggak cukup waktu, ya, di antara contohnya saja. Nah, di dalam kitab, dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk Allah. Ya. Contoh yang pertama adalah mencipta. Mencipta segala sesuatu. Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada campur tangan pihak lain. Ketika terbesit dalam benak kita, ada yang mencipta selain daripada Allah, berarti kita telah jatuh ke dalam syirik dalam rububiyah. Karena mencipta hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya ada di Az-Zumar surah 39 ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Ya. Kalau Allah yang menciptakan segala sesuatu, berarti mafhum mukhalafahnya atau pengertian sebaliknya, tidak ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah. Atau segala sesuatu tidak diciptakan oleh selain Allah. Nah, itu pengertian sebaliknya. Karena segala sesuatu itu adalah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ke Al-A'raf ayat 54. Ya. Ini nggak ada dalam kitab. Kita buka mushaf. Kitab kita ini
adalah ringkasan. Jadi tidak semua dalil diturunkan. Nah, supaya lebih meyakinkan, kita tambahkan dalil-dalil ya dari Al-Qur'an untuk menopang. Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullah. Ya, tolong buka mushaf. Saya minta tolong nanti menerjemah secara bergantian. Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Silahkan, siapa dulu? Silakan. Sungguh Tuhanmu adalah Allah. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang, yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala pencipta dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ya. Apa kata Allah? Sesungguhnya Rabbmu adalah Allah. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan 6 hari yang dimaksud mulai dari Ahad, bukan minggu ya. Sekali lagi, Ahad, tinggalkan minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Sabtu tidak masuk. Itu 6 hari yang dimaksud oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Setelah itu, tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah itu setelah menciptakan langit dan bumi istiwa di arasy. Ini diselewengkan oleh sebagian orang, istiwa disebut dengan istaula, berkuasa di aras, bukan istiwa, bukan bersemayam. Tidak terkecuali ustaz-ustaz kondang membantah membantah Allah itu istiwa di aras, bersemayam di aras. Padahal jelas ayat Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasithan. Ya. Dia menutupkan malam ke dalam siang yang mengikutinya dengan cepat. Setelah itu wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Dia menciptakan mentari, rembulan, dan bintang gemintang, semua tunduk kepada perintahnya. Semua tunduk kepada perintahnya. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Jadi tidak ada hak mencipta bagi selain Allah. Tidak ada hak mencipta selain daripada Allah. Bahkan meniru-niru ciptaan Allah saja kita tidak dibolehkan. Maka turunlah teguran keras kepada pelukis, kepada penggambar. Dalam beberapa hadis yang sahih dikatakan azab yang sangat berat ditimpakan kepada pelukis, kepada penggambar. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud pelukis penggambar makhluk bernyawa. Karena di zaman Nabi itu sudah ada pelukis, sudah ada penggambar, aduh, habislah sudah bisnis saya. Maka kemudian dipanggil oleh Ibnu Abbas, kalau kalian melukis tetaplah melukis, kalau kalian menggambar tetaplah menggambar, tapi lukislah, gambarlah yang bukan bernyawa. Gunung, sungai, pohon, rumah, silakan. Jangan lukis orang, jangan gambar hewan, ya, itu tidak boleh.
Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu beberapa hadis diturunkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, azab yang berat diberikan kepada pelukis dan penggambar. Ada yang mengatakan yang dilukis, yang digambar itu disuruh memberikan roh kepada pelukisnya, kepada penggambarnya. Sebelum bisa memberikan roh, diazab terus. Ada lagi redaksi dihidupkan oleh Allah yang dilukis, yang digambar itu, lalu disuruh mencakarnya. Yang digambar harimau disuruh mencakar, yang digambar ular disuruh melilit, dan begitulah seterusnya. Karena hak mencipta adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ke Al-Baqarah 2122. Ya. Al-Baqarah surah yang kedua, ayat 21 dan 22. Sudah ketemu? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Silahkan. Mau gantian? Wahai manusia, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan yang menciptakan sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lanjut. Yang menjadikan buat kamu bumi firasyan sama sebagai, menjadikan langit sebagai. Perlu kacamata saya? Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan kajian-kajian bagi Allah padahal kamu mengetahui. Ya, Pak Edi minta tolong, ini bisa diputar kipas angin, panas banget. Ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Rabbmu. Siapa Rabbmu itu? Rabbmu itu adalah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, ayah bundamu, kakek nenekmu, mbah buyutmu, semuanya Rabbmu yang menciptakan. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, di sini ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Diawali dengan himbauan kepada manusia, u'budu rabbakum. Ini tauhid uluhiyah. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Rabbmu.
Siapa Rabbmu itu? Lalu masuk tauhid rububiyah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, mencipta bagian daripada rububiyah. Walladzina min qablikum, bukan hanya menciptakanmu, tapi juga menciptakan orang sebelum kamu, menciptakan ayah bundamu, menciptakan kakek nenekmu, menciptakan mbah buyutmu. Itu adalah rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kalian sudah beribadah hanya kepada Rabbmu, maka kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Maka mustahil orang kafir bisa bertakwa. Karena ada dalam sebuah jabatan, aku bersumpah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, padahal dia kafir. Takwa apaan itu? Bertakwa itu diawali dengan bertauhid. Mustahil orang musyrik bisa bertakwa. Lalu di ayat 22 dilanjutkan rububiyah ini oleh Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Rabbmu itu jugalah yang menciptakan bumi sebagai hamparan. Betapa luasnya bumi, hanya Allah sendiri yang menciptakan tanpa ada campur tangan pihak lain. Terus was-samaa'a binaan, dan juga menciptakan langit sebagai atap. Langit sebagai atap tanpa ada tiang. Cobalah cari di mana tiangnya langit. Setiap rumah, setiap bangunan pasti ada tiangnya. Tapi langit sebagai atap tidak ditemukan tiangnya. Itulah perkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai di situ? Belum. Ada lagi, wa anzala minas sama'i ma'an. Rabbmu itu jugalah yang telah menurunkan air hujan dari langit. Untuk apa itu air hujan? Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya. Dengan air hujan itulah keluar tanam-tanaman. Samarat itu adalah tanam-tanaman. Untuk apa? Untuk rizqan lakum, rezeki untuk kamu konsumsi petang dan pagi. Bumi yang tadinya kering kerontang, bumi yang tadinya gersang pecah-pecah, disiram oleh air hujan menjadi subur makmur. Besok pagi mulai tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ada yang berbuah, ada yang tidak. Yang tidak berbuah menjadi sayuran, yang berbuah buahnya dipetik. Semuanya dimakan oleh manusia. Waduh, kok yang nggak dimakan oleh manusia, Ustaz? Apa? Rumput. Rumput dimakan oleh apa? Oleh kambing. Kambing siapa yang makan? Manusia juga. Rumput dimakan oleh sapi. Sapi siapa yang makan? Manusia juga. Jadi sebenarnya kesemuanya itu adalah untuk manusia. Nah, sebanyak itu rububiyah Allah, ya. Maka satu yang diminta oleh Allah apa? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Andad artinya tandingan, sekutu, jangan. Jangan buat sekutu untuk Allah, jangan buat tandingan untuk Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi, ya, ada yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ya, di zaman Nabi ada yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta.
Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Mu di sini siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab Nabi? Nabi menjawab, apakah kamu mempersekutukan Allah denganku? Jangan katakan itu lagi ya. Ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi atas kehendak Allah dan kehendak Rasul. Berarti yang berkehendak bukan hanya Allah, Rasul juga. Berarti mempersekutukan Allah dengan Rasul. Saya tanya sekarang, orang mempersekutukan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, kalau ditimbang, mana yang berat kehendak dengan perbuatan? Ayo. Mana yang berat kehendak dengan perbuatan? Siapa yang bisa jawab? Saya berkehendak air putih. Berkehendak menginginkan. Duduk sini aja bisa berkehendak, kalau cuma sekadar berkehendak. Kalau membuat air putih, saya harus cari air dulu. Lalu ke kompor, dituangkan ke periuk, dipanaskan, dihidupkan kompor, jadilah air putih. Atau setidaknya ke dispenser, itu mencari air putih. Nah, kalau demikian, mana yang berat kehendak dengan perbuatan? Berat perbuatan. Nah, menyandingkan kehendak Allah dengan kehendak Rasul saja nggak boleh, ditegur oleh Rasul. Apalagi menyandingkan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Perbuatan itu seperti menyelamatkan, menyampaikan, itu namanya perbuatan. Nah, maka bersenandunglah syair yang orang katakan itu sholawat, yang orang katakan itu zikir. Apa bunyi syairnya? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Pernah dengar? Pernah membaca? Mengerti isinya? Maknanya? Mengerti? Ya, saya tanya lu maknanya apa? Coba terjemahkan. Nggak ngerti? Oh gitu. Menterjemah tidak bisa? Nah, sekarang dengarkan terjemahannya. Ya Rabbi, wahai Tuhan, bil Mustafa, maksudnya dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baligh maqasidana, sampaikan maksud-maksud kami. Kita menyuruh Allah bekerja sama dengan Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan Allah itu lemah di mata kita. Saya buat contoh. Pak Rizky, kalau kita mau ngaji, cobalah minta tolong dengan Pak Edi, rumahnya luas, kita bisa ngumpul di situ. Kenapa? Pak Rizky rumahnya sempit, gak bisa kita ngumpul. Saya suruh Pak Rizky untuk bekerja sama dengan Pak Edi, supaya kita bisa ngaji. Bisa dimahami contoh saya? Nah, kita kaitkan dengan tadi, ya Rabb, ya Allah, bil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam baligh maqasidana, sampaikan maksud-maksud kami. Apakah Allah tidak bisa menyampaikan maksud kita sendirian? Kenapa kita suruh bekerja sama dengan Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam? Disinilah munculnya kesyirikan. Jadi jangan syirik kata orang, syirik kata kita. Kenapa itu syirik? Karena telah memvonis Allah itu lemah. Kita suruh bekerja sama dengan
Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan saya suruh Pak Rizky kerjasama dengan Pak Edi karena Pak Rizky lemah dalam penyediaan tempat. Rumah beliau kecil. Ada rumah Pak Edi besar, maka saya suruh Pak Rizky kerjasama dengan Pak Edi. Paham? Bisa dipahami? Kita harus tahu letak kesyirikannya di mana. Satu lagi contoh. Ya Muhaimin ya salam salimna wal mu'minin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Pernah dengar? Pernah dengar? Dengar. Apa artinya? Ya Muhaimin ya salam, wahai Muhaimin, wahai salam. Ini sudah benar. Berdoa dengan nama dan sifat. Muhaimin nama Allah, salam nama Allah, tapi bukan Muhaimin Iskandar ya, beda lagi. Muhaimin Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Salimna wal mu'minin, selamatkan kami dan selamatkan orang beriman. Nah, setelah itu bin nabi khairil anam, dengan nabi sebaik-baik manusia. Sekali lagi kita suruh Allah bekerja sama dengan nabi. Wa bi ummil mu'minin, dan dengan ummul mu'minin, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali syari ini full dengan kesyirikan. Apalagi sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab. Ini juga banyak di negeri kita. Ya Allah, berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad alladzi tanhalu bihil uqad, di mana dengan Muhammad itu terbuka semua buhul, lepas dari kesulitan. Memang Allah nggak bisa melepaskan semua buhul, melepaskan kesulitan. Kenapa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita telah mempersekutukan Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada lagi keterangan siapa yang bisa membaca salawat nariyah 4444 kali, dia akan mendapatkan jin muslim khodam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati syubhat seperti ini. Ya, kita dilarang oleh Allah di Al-Baqarah ayat 23 tadi, fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kamu jadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Makanya teman-teman sebelah enggak mau mendengarkan kajian Wahabi, ini akan memecahkan telinganya. Karena ini akan berseberangan dengan apa yang selalu mereka dendangkan, yang mereka baca sehari-hari. Kita berlanjut kepada yang kedua, memberi rizki. Nah, Pak Rizki ada di sini. Memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberi rezeki selain daripada Allah. Maka orang mantap tauhid rububiyahnya, dia tidak akan berebut rezeki. Dia tidak akan berebut rezeki. Siapa yang akan berebut rezeki? Orang yang tidak duduk tauhid rububiyahnya. Ya. Dalilnya Hud surah yang ke-11 ya, di ayat 6. Itu ada dalam kitab. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang yang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Tahu binatang? Tahu binatang? Tahu. Pernah sekolahkah binatang? Enggak pernah. Punya ilmukah binatang? Enggak pernah. Tapi binatang tidak ada yang kelaparan. Disediakan rezeki oleh Allah. Kenapa kita yang pernah sekolah, kita punya potensi akal untuk berpikir, kita punya skill dan kemampuan, kita punya keahlian, kenapa takut nggak makan?
Kenapa? Takut nggak kebagian rezeki, sehingga kita cakar-cakaran berebut rezeki. Ya, kadang maling, kadang menipu, korupsi untuk memperebutkan rezeki. Inilah pentingnya kita belajar tauhid. Ya, terlalu apa? Ya, apa namanya itu? Terlalu bodoh. Ya, orang yang berebut rezeki itu. Karena rezeki itu sudah disediakan oleh Allah. Nah, cara mendapatkan itu ada dua jalan. Bihalalin wa biharamin. Ada jalan yang halal, ada jalan yang haram. Kenapa kita tempuh jalan yang haram? Kenapa tidak jalan yang halal saja? Kita tempuh jalan yang halal, rezeki segitu kita dapat. Kita tempuh jalan yang haram, rezeki segitu juga kita dapat. Maka kitalah yang merubah rezeki itu menjadi haram. Karena kita tidak bisa menempuh jalan yang halal. Nah, jadi kita ditugaskan, Allah menyediakan rezeki, Allah membuat perbuatan kita, membuat usaha kita, lalu diberikan kepada kita kebebasan memilih. Wahadainahun najdain, kami berikan kepada mereka hidayah, petunjuk dua jalan, jalan yang menanjak dan menaki, dan jalan yang menurun, jalan yang halal, jalan yang haram. Fakku raqabah, kenapa tidak ditempuh jalan yang menanjak dan mendaki? Kenapa maunya jalan menurun terus, jalan yang mudah terus? Ya, nah semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Fa in khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau jalan yang baik kita tempuh, akibatnya baik juga, kita mendapatkan surga. Kalau jalan yang haram kita tempuh, akibatnya buruk juga, dan akhirnya kita masuk neraka. Itu yang kedua, memberi rezeki. Kemudian yang ketiga, Allah lah yang berkuasa. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Dan Allah jugalah yang memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah juga kembali mencabut kekuasaan itu dari siapa yang Allah kehendaki. Tadi di At-Taqwa kita bicara Al-Maidah ayat 51. Tidak boleh memilih orang kafir jadi pemimpin. Tapi kita tidak usah terlalu risau orang kafir jadi pemimpin. Itu sudah diatur oleh Allah SWT. Kepada kita cuma diingatkan jangan pilih orang kafir jadi pemimpin. Kita tidak bisa menghalangi kalau Allah menjadikan orang kafir menjadi pemimpin. Nggak bisa kita halangi. Itu hak prerogatif Allah. Maka nggak perlu pusing-pusing. Serahkan kepada Allah apa yang terbaik menurut Allah. Ya. Nah, dalilnya sama nanti dengan yang keempat. Memuliakan dan menghinakan. Itu juga rububiyah Allah. Siapa yang dimuliakan oleh Allah tidak akan terhina. Walaupun senegeri orang menghinakan, tapi kalau Allah memuliakan, tetap orang itu mulia. Sebaliknya, kalau Allah menghinakan, sedunia orang mengelu-elukan, tapi di akhirnya nanti Allah buka boroknya, Allah hinakan dia. Nah, sekarang kita ke Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 26. Silakan dibuka. Nah, dalam kitab juga ada. Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Siapa yang menterjemah? Silakan. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan,
Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jelas ayat Allah. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah, ya Allah yang punya kekuasaan. Allah yang punya kuasa. Tidak ada yang berkuasa selain pada Allah. Waduh kok Ustaz, tuh raja itu dia berkuasa dia. Presiden itu berkuasa dia. Itu gubernur berkuasa. Bupati berkuasa. Wali kota berkuasa. Pak camat berkuasa. Pak RT, Pak RW berkuasa. Betul. Tapi kekuasaan itu adalah pemberian Allah. Suatu saat Allah akan cabut kekuasaan itu. Nah, ini dijelaskan oleh Allah, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, kau cabut kembali kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Di sini jelas, menurut konsep Islam, kekuasaan itu bukanlah jatah untuk diperebutkan. Kekuasaan itu adalah anugerah dari Allah yang nanti akan menjadi amanah untuk dipertanggungjawabkan. Disinilah persimpangan jalan antara agama Islam dengan agama demokrasi. Mohon maaf, kita sadari atau tidak, kita punya agama yang kedua setelah Islam. Agama apa? Agama demokrasi namanya. Setuju ataupun tidak? Dalam agama demokrasi, kekuasaan itu adalah jatah untuk diperebutkan. Maka orang berebut untuk berkuasa. Jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi RW, jadi RT berebut. Malah ada yang menjual rumah, ada yang menjual kebun, menjual mobil. Malangnya semua habis terjual, kalah. Ya, nggak lolos. Akhirnya stres, gila. Ini penyakit demokrasi. Bagi yang menang, berhasil jadi presiden, berhasil jadi gubernur, berhasil jadi bupati, segala macam. Apa yang terpikir di benaknya? Korupsi untuk pulang modal. Karena tadi habis rumah dijual, tanah dijual, kebun dijual, rumah dijual untuk modal. Maka untuk balik modal dia menjadi korupsi. Maka demokrasi biangnya korupsi. Selagi sistem demokrasi masih eksis di negeri ini, jangan ngimpi untuk menghabiskan korupsi. Orang terpaksa korupsi untuk modal bertanding dalam dunia demokrasi. Nah, makanya orang yang sudah duduk tauhidnya, orang sudah mengerti akidah, tidak tergiur untuk berebut menjadi penguasa. Tidak tergiur berebut menjadi penguasa. Karena kekuasaan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya, engkaulah yang memuliakan siapa yang kau kehendaki, dan engkau jugalah menghinakan siapa yang kau kehendaki. Kalau Allah mau memuliakan seseorang, satu dunia orang menghinakan, tapi tetap saja dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rata-rata kehidupan ulama seperti itu. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal, imam mazhab yang keempat, murid senior Imam Syafi'i? Beliau meringkuk dalam penjara. Beliau dihinakan oleh penguasa Al-Ma'mun. Al-Ma'mun bermanhaj Mu'tazilah. Dalam manhaj Mu'tazilah, Al-Quran ini adalah makhluk. Imam Ahmad telah mengeluarkan fatwa Al-Quran adalah kalamullah. Awalnya Imam Ahmad dibujuk dan dirayu untuk mencabut fatwa. Kalau cara sekarang diundang makan malam ke istana, suruh merubah fatwa, enggak mau.
Nggak mau? Nggak. Akhirnya Imam Ahmad diseret ke dalam penjara. Cuman itu saja, disuruh merubah fatwa. Imam Ahmad memilih masuk penjara daripada merubah fatwa. Begitu istiqomahnya Imam Ahmad. Penjaranya Imam Ahmad tidak seperti penjara Sukamiskin di Bandung. Pernah dengar? Penjara Sukamiskin di Bandung dilengkapi dengan kasur empuk, kulkas, televisi, ada laptop. Tapi penjara Imam Ahmad dilengkapi dengan cambuk. Setiap pagi, setiap petang Imam Ahmad dicambuk punggungnya sampai babak belur mengeluarkan darah. Siapkah kita seperti itu? Lalu datanglah muridnya besuk. Datang muridnya besuk melihat gurunya diperlakukan secara zalim seperti itu. Darah siapa yang tidak mendidih? Lalu muridnya mengatakan, kalau begini nggak bisa, keterlaluan ini penguasa yang zalim. Kita berontak yuk. Kita berontak yuk. Kata murid Imam Ahmad. Waktu itu Imam Ahmad cukup nganggukkan kepala saja, akan terjadi chaos. Terjadi pemberontakan. Tapi Imam Ahmad tidak mau. Sabar kalian, sabar. Tidak boleh memberontak kepada penguasa. Yang tidak sabar pulang. Diusir muridnya pulang. Inilah dasar kenapa Ahlus Sunnah mengajarkan sezalim apapun penguasa, kita tidak boleh memberontak kepada penguasa. Karena memberontak kepada penguasa itulah manhajnya Khawarij. Ahlus Sunnah tidak diajarkan memberontak kepada penguasa, sezalim apapun penguasa itu. Kita hanya disuruh watawassaw bil haq watawassaw bis shawab. Di samping mendoakan semoga Allah menurunkan hidayah. Nah ini, Imam Ahmad dihinakan oleh penguasa, dihinakan oleh dunia. Hinakah Imam Ahmad? Tidak. Kalau kita membuka Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, 9 kitab imam di situ, kita melihat Rawahu Ahmad. Ada kitab musnadnya Imam Ahmad, kumpulan hadis-hadis beliau. Satu contoh. Contoh yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga meringkuk dalam penjara. Beliau tidak menikmati nikmatnya dunia. Tapi di penjara beliau menulis. Di penjara beliau bukan hanya tidur. Sekarang karya beliau kita nikmati. Al-Fatawa berjilid-jilid. Itu dikonsumsi oleh para ulama kita. Menjadi rujukan. Itu ulama dunia. Ulama lokal. Siapa yang tidak kenal dengan Buya Hamka? Juga meringkuk di penjara. Masa rezim Orde Lama. Dipenjarakan oleh Soekarno. Dihinakan oleh Soekarno. Imam madhab seperti itu, Buya Hamka juga seperti itu. Dalam penjara beliau menulis, lahirlah tafsir Al-Azhar selama beliau di penjara. Kenapa di penjara? Karena tidak seiring sejalan dengan penguasa. Disuruh mencabut fatwa. Apa? Haramnya Natal bersama. Apalagi mengucapkan selamat Natal haram, kata Buya Hamka. Suruh mencabut, nggak mau. Ulama sekarang karena embel-embeli, diberi janji dengan kursi wapres, akhirnya dicabut fatwa haramnya Natal bersama. Malah ulama itu sedih mencontohkan selamat Natal kepada kaum Kristiani. Ini bedanya ulama dulu dengan ulama sekarang. Kemudian Muhammad Nasir yang punya Dewan Dakwah di Keramat Raya juga meringkuk dalam penjara, dihinakan. Tapi sekarang beliau sudah meninggal, namanya masih harum. Ya, setiap ke Dewan Dakwah ingat Muhammad Nasir. Itu ada peninggalan Buya Muhammad Nasir. Itu bukti ketika Allah memuliakan, walaupun penguasa menghinakan, namun dia tetap mulia. Sebaliknya, wa tudzillu man tasya', engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Walaupun sedunia orang mengelu-elukan, ya, Bapak pembangunan peduli kepada orang cilik, macam-macam.
Tapi di akhir hayatnya dia dihinakan. Kita kenal Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki. Orang itu disembah oleh bangsanya, dielu-elukan, pengusaha diktator. Tapi akhirnya dia mengidap penyakit yang tidak ada obatnya. Mati tidak diterima bumi. Setiap dikubur, loncat ke atas. Setiap dikubur, loncat ke atas. Begitu Allah menghinakan. Nah itu, ya, Allah yang memuliakan, Allah pula lah yang menghinakan. Yang kelima, Allah jugalah yang mengatur rotasi alam. Masih di Ali Imran, terus ke bawah di ayat 27. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Silakan. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Ya. Di antara rububiyah adalah memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam. Masya Allah, indahnya bahasa. Ya. Kenapa? Oh, kurang ya. Ya. Jadi ayat 27, tulijul laila fin nahar, engkau masukkan malam ke dalam siang. Apa maksudnya? Masuk malam ke dalam siang. Besok pagi selesai sholat subuh, sambil menunggu duha, memandanglah ke arah timur. Gelap gulitanya malam, pelan tapi pasti tenggelam dalam terang benderangnya siang. Ya. Makin lama makin terang, makin lama makin terang, makin lama makin terang. Jam 6, wah terang sekali. Hilang gelap gulitanya malam, sudah hilang. Itu yang dimaksud Allah yang memasukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkau juga yang memasukkan siang ke dalam malam. Ya. Besok sambil menunggu azan maghrib, memandanglah ke arah barat. Terang benderangnya siang, pelan tapi pasti terkubur ke dalam gelap gulitanya malam. Mulai merah di ufuk barat, lalu masuk waktu isya, merah itu pun habis, yang tinggal adalah hitam, gelap. Siapa yang tuh punya kerjaan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pagi terkubur malam ke dalam siang, setiap sore terkubur siang ke dalam malam. Terus wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, sekarang obat ngantuk, kita teki-teki dulu. Keluar yang hidup dari yang mati, keluar yang mati dari yang hidup. Apakah itu? Ya? Apa Pak? Belatung. Yang lain? Ya. Kenapa telur Pak Rizky? Ya.
keluar yang hidup dari yang mati, keluar anak ayam yang hidup dari telur ayam yang mati. Lalu keluar yang mati dari yang hidup, keluarlah telur yang mati dari ayam yang hidup. Begitu terus menerus. Tapi jangan ditanyakan, Tuhan mana ayam dengan telur, Ustaz? Nah, sampai pagi nggak akan bisa dijawab. Nah, rotasi seperti itu siapa yang mengatur? Nah, ini mengatur rotasi alam. Itu dilakukan oleh Allah sendirian. Ini termasuk rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa campur tangan pihak lain. Jadi jangan coba-coba ngatur Allah. Kan kita kadang-kadang lupa. Kadang suka ngatur Allah. Kenapa ya Allah sekarang hujan-hujan terus? Nah, ini mau ngatur Allah namanya ini. Ketika diturunkan hujan, maunya panas. Ketika dikasih panas, maunya hujan. Iya, jadi ketika aturan Allah, terima sajalah. Itu yang terbaik untuk Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka, itu yang lebih baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu suka, yang kamu gandrung, yang kamu demen, itu tidak baik untukmu. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak tahu. Sekarang tidak usah dulu kita mengkaji antara kita dengan Allah. Antara kita dengan tukang jamu, ya, kita meriang, kita demam, lalu kita pergi ke tukang jamu, ya, kita curhat, menggigil ya, melihat air takut. Lalu apa yang dikasih tukang jamu, yang pahit apa yang manis? Yang pahit. Tukang jamu nggak mau ngasih yang manis. Biasanya kita nggak suka yang pahit, maunya yang manis. Kata tukang jamu, yang manis yang Bapak sukai itu nggak baik untuk Bapak. Yang pahit yang Bapak nggak suka, ini yang baik buat Bapak. Kenapa? Bapak nggak tahu, saya lebih tahu, kata tukang jamu. Ya, nah itu baru antara kita dengan tukang jamu. Tukang jamu lebih paham dengan kondisi kita, bahwa sedang demam itu kalau dikasih yang pahit mujarab, insya Allah cepat sehat. Tapi kalau dikasih sirup yang manis, wah tambah menjadi demam, nggak bakal sehat itu demam. Nah, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang diatur oleh Allah, terimalah dengan lapang dada. Menguntungkan bersyukur, merugikan bersabar, ya. Tetap terima dengan senang hati apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita belum belajar bab takdir, nanti akan sampai pembahasan, ya sekaligus kita nyerempet-nyerempet dulu. Itu ya. Jadi Allah yang mengatur rotasi alam. Ujung ayat, nah kembali rezeki. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah lah yang mengatur rezeki terhadap siapa yang Allah kehendaki. Orang kaya bukan hanya kaum muslimin, malah orang kafir lebih kaya daripada umat Islam. Kadang kita bertanya-tanya, kenapa sih Allah? Saya udah rajin sholat, udah rajin puasa, kok hidup saya begini terus? Itu orang kafir nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, kok kaya dia? Nah, kembali itu adalah aturan Allah. Itu yang terbaik menurut skenario Allah. Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Terima sajalah. Berarti miskin ini yang lebih baik menurut Allah buat kita. Kalau kita kaya nanti kita lupa dengan Allah. Ya, lebih baik rezeki Allah ini cukup. Ya, cukup untuk belanja keluarga petang dan pagi, cukup biaya rumah, kita tidak tinggal di kolong jembatan, kita tidak minta-minta, kita tidak terlilit hutang, itu udah kaya namanya. Ya, jangan pernah protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya itu tadi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu
sedangkan kamu tidak mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita kepada contoh yang terakhir, Allah itu jugalah yang menolak bahaya, mendatangkan manfaat, mematikan, menghidupkan, dan membangkitkan nanti. Sekarang kita ke Al-Furqan, tidak ada di kitab, buka mushaf. Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 3. Ya, apa kata Allah? Wattakhadhu min dunihi alihah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayata wa la nusyura. Silakan. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah, padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat mendatangkan manfaat serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Ya, ini sindiran Allah kepada orang-orang yang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Apa kata Allah? Wattakhadhu min dunihi alihah. Namun sayang, 1000 kali sayang, kata Allah, mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dari Dia, selain pada Allah. Untuk apa? Untuk disembah. Padahal Tuhan-Tuhan selain daripada Allah itu la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Padahal mereka itu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu tidak menciptakan apa-apa. Bahkan mereka sendiri adalah diciptakan. Tuhan-Tuhan, berhala-berhala itu bukan menciptakan, tapi diciptakan. Yang lucu lagi, orang-orang kafir Quraisy, orang kampungnya Nabi, dia bikin berhala dari adonan roti, ya, lalu dia sembah. Nah, setelah dia menyembah, perutnya lapar, ya, lalu dipoteklah roti Tuhannya tadi, lalu dimakan. Jadi dia makan Tuhan. Nah, itulah kebodohan orang kafir Quraisy jahiliyah. Jadi mereka ciptakan Tuhan mereka, lalu mereka sembah, lalu mereka makan lebih. Nah, itu yang dikatakan Allah, la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka ciptakan itu tidak menciptakan, malah mereka diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Dan tidak kuasa menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak dapat mendatangkan manfaat. Bahaya yang mengancam dirinya dia tidak bisa menolak. Ini sudah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Kampak itu berhala-berhala itu nggak ngelawan tuh berhala. Ini menunjukkan membela dirinya saja dia tidak bisa, bagaimana mungkin dia akan membela penyembahnya? Ini yang tidak terfikirkan oleh para penyembahnya. Dan tidak bisa menambah manfaat. Tidak bisa teriak, tolong. Enggak teriak dia. Berhala itu diam aja. Habis oleh Nabi Ibrahim, dihancur-hancurin semua. Nah, ini yang dimaksud oleh ayat, ya. Tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Nah, jadi kalau Allah menafikan Tuhan-Tuhan selain pada beliau, ya, tidak menciptakan, tidak menciptakan, hanya diciptakan,
tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa mengambil manfaat, ya, tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, berarti beliaulah yang menolak bahaya, yang mendatangkan manfaat, yang mematikan, menghidupkan dan membangkitkan kembali. Ya, maka kita tidak boleh percaya kepada jimat penangkal. Tidak ada yang menangkal selain pada Allah. Ya. Kita tidak boleh percaya kepada hari keberuntungan, hari sial. Sial dan keberuntungan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan tingkah pola manusia juga. Ya. Ada angka-angka keberuntungan, ya, kalau kita suka naik gedung bertingkat di Tanah Abang, di Blok M Square, ya, di Tamrin City, itu setelah lantai 3, bukan lantai 4, tapi lantai 3A. Kenapa? Angka 4 itu angka sial katanya. Ya, angka 4 itu angka sial. Kalau dipaksakan ada lantai 4, orang nggak mau ngontrak di situ, takut sial. Nah, gitu. Tidak terkecuali yang bermerek syariah. Saya kalau ke Solo, daurah di Imam Bukhari, ya, tempat anaknya Pak Edi sekolah, itu nginapnya selalu di hotel syariah. Nah, termasuk di hotel syariah itu nggak ada lantai 4. Ya, namanya hotel syariah, tapi nggak ada lantai 4. Lantai 3, lantai 3A, lantai 5. Sial. Nah, termasuk ini adalah keyakinan yang musyrik. Ya, tahayul khurafat itu adalah sepupunya syirik. Ya, keberuntungan dan kesialan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan manfaat, menolak mudarat, ya, menolak bahaya. Bahaya ini mudarat, buat mudarat bahaya, kemudian mendatangkan manfaat. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan angka 4 angka sial. Di Bukit Tinggi ada Kabupaten Agam, salah satu kecamatannya Kecamatan Ampat Angkat Candung, Ampe Angke, ya, termasuk kecamatan saya. Ternyata nggak sial, banyak juga yang beruntung orang di situ. Nah, di kota Bukit Tinggi ada lagi orang Tigo Baleh, ya, orang Tigo Baleh. Nah, angka 13 itu nggak sial kata mereka. Ternyata orang Tigo Baleh itu banyak yang beruntung. Ya, nah ini adalah keyakinan yang batil. Kita tidak boleh meyakini hal yang seperti itu. Kita kembali ke kitab halaman 20. Bagi yang tidak mengakui Allah itu mencipta, maka Allah memberikan tantangan. Tantangan itu ada dalam Luqman surah yang ke-31 ayat 11. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku, kata Allah, apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Oleh Lata, Uzza, Hubal, mana ciptaannya? Ya, oleh Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Maria, segala macam yang kamu sembah, yang wisata religi keliling-keliling Pulau Jawa itu, mana ciptaannya? Kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah yang menciptakan. Tidak ada yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Mulk ayat 21, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Ketika kemarau panjang berlalu, baru hujan yang ditahan oleh Allah. Udah, ya, kalang kabut. Ya, di Jawa ada yang jalan puluhan kilometer untuk cari air bersih. Sumur-sumur pada kering. Baru hujan yang ditahan oleh Allah. Apalagi semuanya ditahan oleh Allah. Nah, dulu musim Covid, ingat dah? Orang berebut mencari oksigen. Oksigen mahal. Sekarang oksigen diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kembali kita kotori dengan asap rokok. Ini menandakan kita tidak bersyukur. Ya, kita tidak bersyukur.
Jadi Allah memberikan rezeki kepada kita. Ketika ditahan oleh Allah, tidak ada yang memberikan rezeki selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya tauhid rububiyah ini sudah dianut oleh orang kafir Quraisy. Tapi karena tidak menganut tauhid uluhiyah, maka orang kafir Quraisy itu tetap divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita langsung saja ke halaman 22. Ya, di situ ada Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89. Ini pengakuan orang-orang kafir Quraisy. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquna lillah. Qul fa anna tusharun. Tanyakan kepada mereka, hai Muhammad, siapakah yang punya langit yang 7? Siapakah yang punya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, semuanya itu kepunyaan Allah. Lalu tanyakan kepada mereka, maka apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah? Kamu tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kamu tahu Allah yang punya arsy yang besar. Kenapa kalian bertakwa kepada patung berhala, bukan bertakwa kepada Allah? Lanjut. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan dan segala sesuatu sedang dia dilindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, mereka menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu bisa tersihir, tertipu? Jadi tusharun, tersihir artinya tertipu. Jadi sihir itu penipuan. Jangan percaya kepada sihir. Sihir itu adalah penipuan. Nah, nanti akan sampai pelajaran kita nawaqidus syahadatain, pembatal 2 kalimat syahadat. 1 di antara 10 adalah sihir. Ya, kita tidak boleh percaya kepada tukang sihir, karena itu bisa merusak akidah, bisa membatalkan 2 kalimat syahadat. Nah, jadi jenis tauhid ini diakui semua orang. Tidak ada umat manapun yang menyangkalnya. Bahkan hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakuinya, melebihi fitrah pengakuan terhadap yang lainnya, sebagaimana perkataan para rasul yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ayat 10, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Ya, ini dikatakan kepada umatnya. Termasuk orang yang paling dikenal pengingkarannya adalah Fir'aun, ya, di zaman Nabi Musa. Namun demikian dalam lubuk hatinya yang paling dalam masih tetap meyakininya, sebagaimana perkataan Musa, qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardh basaira wa inni la azunnuka ya Fir'aun mathbura. Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui ya Fir'aun bahwa tiada yang menurunkan mukjizat itu selain pada Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti yang nyata, dan sesungguhnya aku mengira kamu hai Fir'aun seorang yang akan binasa. Perkataan Nabi Musa ini terbukti di akhir hayatnya Fir'aun ketika dia tenggelam di Laut Merah, ya, detik-detik nyawanya akan dicabut oleh malaikat maut. Apa yang keluar dari mulutnya Fir'aun? Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kalau begini saya juga beriman deh dengan Tuhannya Musa dan Harun. Tapi udah terlambat, kata malaikat maut. Nyawanya dicabut oleh malaikat maut, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tauhid rububiyah ini sebenarnya juga sudah dimengerti oleh orang-orang kafir,
cuman saja mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ya insyaallah nanti juga akan sampai pembahasan kita. Ia juga menceritakan tentang Fir'aun dan kaumnya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Abu Jahal, Abu Lahab, sebenarnya mereka yakin dengan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi karena gengsinya maka dia tetap menolaknya. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan ke pasal yang kedua, pengertian Rabb dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan dalam pandangan umat yang sesat. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Bismillah. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, yang tadi di awal Ustaz sampaikan bahwa Ibnu Katsir mengatakan bahwa penciptaan alam semesta ini selama 6 masa atau 6 hari. Apakah dalilnya itu sahih, misalnya hari Ahad itu diciptakan gunung-gunung, kemudian hari ini binatang-binatang, apakah itu ada dalilnya yang sahih? Kemudian berhubungan tadi pertanyaan, di luar mana ayam atau telur? Bukankah Allah menciptakan berpasang-pasangan dulu, misalnya binatang? Apakah itu bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan itu? Kemudian yang kedua, bagaimana mendefinisikan atau menafsirkan hadis Rasulullah, ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya membaca tafsir Ibnu Katsir fi sittati ayyam itu, dalam 6 hari itu maksudnya hari pertama Ahad, hari kedua Senin, hari ketiga Selasa, hari keempat Rabu, hari kelima Khamis, hari yang keenam Jumat. Sabtu tidak masuk. Ya. Nah, beliau tidak menjelaskan hari Ahad menciptakan ini, terus hari Senin menciptakan itu. Enggak ada dijelaskan itu. Saya tidak menemukannya. Ya, saya tidak atau belum menemukannya gitu. Nah, ini yang pertama. Apalagi mana yang tua, ayam dengan telur, itu enggak ada pembahasan sampai ke situ. Ya. Dan itu pun tidak penting. Nah, lalu kemudian yang ketiga tadi, apa tadi? Lupa saya. Nah, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surganya orang-orang kafir. Hadisnya sahih. Ya. Bagaimana memahaminya? Memahaminya adalah dunia penjaranya orang mukmin. Apa itu penjara? Penjara itu tahanan. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Betul. Ya. Di dunia ini enggak semuanya boleh. Makan daging boleh, tapi jangan daging babi. Jangan daging anjing, enggak boleh. Ya. Minum minuman boleh, tapi minum khamar enggak boleh. Khamaran itu adalah minuman di surga nantinya. Ya. Mau kawin boleh, tapi nikah dulu. Nikahnya dengan lawan jenis, dengan sejenis nggak boleh. Ya, nah, itu adalah diantara contoh. Ya, dunia ini tidak bebas. Dunia ini banyak larangannya. Wa jannatu kafir, dan surganya orang kafir.
Ya, nah itulah diantara kenapa orang kafir itu kaya, karena surganya ada dunia. Di akhirat dia nggak ada lagi surga, dia masuk neraka. Maka serba boleh orang kafir itu. Ya, tahu nggak kenapa dia cepat kaya? Karena dia menghalalkan segala cara. Dia boleh rentenir, dia boleh minjam duit riba. Kalau kita nggak boleh. Ya, jadi jangan terlalu bersedih kalau kita lambat kayanya. Orang kafir cepat kayanya. Karena mereka tanpa batas. Mereka jalan tol bebas hambatan. Ya, kita bukan jalan tol, masih banyak hambatan-hambatan. Kita tidak boleh sangkut paut dengan riba. Ya, pinjam ke orang, kalau bukan ke bank, siapa yang bisa mengisi pinjaman? Maka terpaksalah usaha dikit-dikit, sebanyak modal yang ada. Karena minjam modal ke orang nggak bisa, minjam modal ke bank riba. Nah, jadi bersabarlah, tapi kesabaran itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesabaran itu menghantarkan kita kepada ketakwaan insyaallah. Jadi betul itu hadisnya sahih. Dunia itu penjaranya orang mukmin dan nerakanya orang kafir. Wallahu a'lam. Yang lain? Cukup. Nah, sebelum sambil menunggu pertanyaan, ini pertemuan kita nggak berapa kali lagi. Begitu masuk Ramadan, jam segini nggak bisa kita pakai karena kita tarawih. Ya, apakah kita tawakuf, istirahat, atau jalan terus? Kalau jalan terus, terpaksa waktunya diganti. Seperti at-taqwa juga jalan terus, waktunya diganti dari maghrib ke subuh. Jadi kajian di at-taqwa tetap jalan terus, pindah subuh Sabtu. Ya, pindah subuh Sabtu. Nah, silahkan musyawarah nanti kajian kita, boleh istirahat dulu apa jalan terus. Kalau jalan terus, ya waktunya terpaksa dipindahkan. Oh, tanya Ustaz. Ya. Soal bahaya mendatangkan manfaat. Ya. Kan banyak ini yang diumum kiai-kiai atau para jenengan itu mengasih jasa-jasa tentang macam bahaya bala segala macam, terus ada juga yang jasa-jasa tentang mendatangkan manfaat atau rezeki gitu. Ya. Nah itu bagi orang agak bingung juga Ustaz. Yang pihak itu kiai yang bilang, tapi di pihak juga takutnya pergeseran hati ini Ustaz. Jadi kita kadang-kadang mengamalkan sesuatu itu buat karena Allah, tapi karena rezeki itu sendiri gitu. Ya. Atau karena takutnya karena bahaya atau bala. Ya. Namun telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaima wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqa itu jampi-jampi. Wat tamaima, tamaim jamak dari tamimah. Tamimah itu jimat, penangkal. Wat tiwalah, tiwalah itu adalah pelet, pengasih, penglaris. Semuanya itu syirkun, syirik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jimat itu adalah penangkal. Terlepas yang membuat dukun, yang membuat kiai, sepanjang itu untuk penangkal, itu namanya jimat, musyrik. Termasuk ayat kursi bisa jadi jimat. Kan ada tuh, ya. Di rumah orang kaya, saya nggak tahu rumah Pak Edi, saya belum masuk semuanya. Dibikin ayat kursi, lalu dikasih bingkai mahal-mahal, lalu digantung. Ini buat apa nih Pak? Ini penangkal maling, gitu. Supaya maling jangan masuk. Lalu dipajang ayat kursi. Ini jimat. Ayat kursi itu dibaca, bukan dipajang. Ya. Ayat kursi itu dibaca
Nah, barulah Allah melindungi kita melalui ayat kursi. Berapa kali kita baca ayat kursi sehari semalam? Ayo. Hah? Ya, saya tanya berapa kali sehari semalam kita baca ayat kursi? 5 kali. Ya? 8 kali. Ya, 8 kali. 5 kali setiap selesai sholat fardu. Terus zikir pagi dan petang. 5 tambah 2, 7. Satu lagi, mau tidur, mau keperaduan, baca lagi ayat kursi. Kalau kita baca ayat kursi 8 kali sehari semalam, insya Allah kita akan bebas daripada gangguan syaitan. Tidak usah majang-majang ayat kursi. Sebaliknya, walaupun ayat kursi dipajang-pajang tapi nggak pernah dibaca, kita akan dipermainkan oleh syaitan. Ya, nah ini jimat. Misalnya kan itu bukan ijazah. Iya itu. Amalan apa gitu. Amalan ini berapa kali. Iya. Iya. Saya akan ke situ insya Allah. Ya. Ijazah baik yang tertulis maupun yang tertuang dalam kata-kata. Yang tertulis, ya kemarin-kemarin ketika membahas asma wa sifat di At-Taqwa, saya sampaikan waktu saya tinggal di Cipinang Muara sebelum pindah ke Bogor, ada dibuat silsilah nenek moyang Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin sampai kepada Ibrahim, Ismail dan Ibrahim. Lalu dibuat seperti ijazah, ya, seperti sertifikat. Di bawah ada keterangan siapa yang menggantung di rumahnya, menggantung di mobilnya, maka rumah dan mobilnya enggak kemasukan maling. Ini jimat. Tertanda Habib Pulan, Kiai Kondang Pulan. Dikeluarkan oleh Habib, oleh Kiai. Ya, Kiainya udah meninggal sekarang. Saya cari-cari di rumah, saya punya itu, dikasih jamaah. Saya cari-cari belum ketemu. Nanti kalau ketemu saya bawa. Ini jimat, ini musyrik. Begitu juga ijazah yang keluar dari ucapan. Ya, amalkan ini sekian ribu kali, amalkan ini sekian ribu kali. Sudah 2 kesalahan. Pertama, amalan bid'ah yang tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah diajarkan Rasul. Zikir itu paling banyak 100, nggak ada yang ribuan. 101 pun nggak ada. Lihat buku zikir pagi dan petang, paling banyak 100. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, 100 kali. Nggak ada yang ribuan kali. Nah, ini berani membuat amalan. Saya lihat lagi di Senen ada baliho besar, ada gambar tokoh yang ikat kepalanya segede ban Vespa. Ayo kita ngumpul di Monas, baca zikir Allah, 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 Allah 1000 kali. Termasuk ini ajaran sufi, ajaran tasawuf. Ya, mereka menjadikan guru mereka sebagai nabi, sebagai rasul. Walaupun nabi dan rasul tidak mengajarkan itu, tapi kalau guru mereka mengajarkan, mereka akan amalkan itu. Nah, jadi itu di samping bid'ah juga kemusyrikan. Kalau kita percaya itu yang menyelamatkan kita, itu bagian daripada jimat. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya, kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa